Selamat pagi, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas Fisika Gelombang RB bersama saya Pak Zulfikar di minggu ke-15. Di hari ini kita akan belajar tentang kasus gelombang di sekitar. Khusus untuk hari ini, saya harap kita bisa selesai kelasnya bahkan sebelum jam 12.00 teman-teman. Jadi nanti tolong ingatkan saya kalau ternyata misal setengah jam sebelum waktunya habis, saya belum melakukan kuis ya, karena proses kuis insya Allah harusnya dilakukan langsung di uh, menit 11.30 tersebut. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, khususnya untuk Mas Ketua kelas dan juga untuk beberapa teman-teman lain sesuai dengan tindak lanjut dari apa yang sudah kita bahas beberapa pekan-pekan yang lalu. Ada tiga info ya teman-teman, tapi info yang pertama saya pecah jadi dua dan ada info nol. Jadi pada dasarnya sebenarnya ada lima info. Info yang pertama, alias info nol teman-teman. Sesuai dengan yang saya sudah sampaikan di grup sebentar, orang-orang mulai-mulai masuk, jadi agak sedikit keganggu. Bahwa tugas individu pekan ke-13 sudah saya tambahkan data kecilnya teman-teman. Jadi kemarin saya berjanji untuk menambahkan data kecil alias data yang bisa kalian gunakan di dalam tugas di pekan ke-13 atau tugas ke-6. Dan Alhamdulillah sudah saya siapkan. Jumlahnya tidak satu, tidak dua, tetapi tiga. Dan kalian silakan memilih tugas A, tugas B, atau tugas C, terserah Anda. Tidak ada batasan dalam pemilihannya, tetapi saya encourage Anda untuk memilih yang sekiranya challenging dan menantang untuk Anda. Dan harapannya dari kelas RB ini itu nanti ada diversifikasi dari pemilihan tugasnya juga, alias ada beberapa yang milih A, ada beberapa yang milih B, dan ada beberapa yang milih C. Yang dikerjakan tetap sama, melakukan filtering pada dasarnya, menjelaskan sebelum dan sesudah filtering, baik dalam komponen waktu ataupun komponen frekuensi, dan juga harus menghitung dua komponen minimal seperti amplitudo dan periode atau frekuensi. Dan kalau mau nilainya jadi 100, bisa nambah RMS atau signal to noise ratio. Formatnya PDF, boleh Excel, Python, atau MATLAB. Atau kalau misal ternyata masih bingung dan ingin tulis tangan juga tidak masalah. Deadline-nya hari Jumat ini, teman-teman. Jadi kalau kemarin adalah saya perpanjang sampai hari Senin ini, saya perpanjang lagi sampai hari Jumat pukul 23 menit 59 WIB, teman-teman. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menerapkan filtering sederhana dan menilai kualitas data gelombang sebelum dan sesudah filtering. Kalau kalian ingat di kelas kita, khususnya yang hari kemarin, lebih tepatnya di kelas pengganti pekan ke-14, saya demonstrasikan bagaimana Minilab pekan ke-13 berjalan dan pada dasarnya essentially, maaf ya, tugas 6 ini akan sama persis seperti yang dilakukan di tugas dari pekan, dari Minilab pekan ke-13 kemarin. Itu adalah info nol, teman-teman. Nah, selanjutnya ada info 1.1, yaitu absen dari pekan ke-14. Sesuai dengan yang sudah kita sepakati, teman-teman, bahwa ada tugas review sebagai pengganti absen kelas dari pekan 14 kemarin, dan Alhamdulillah dari 34 yang mengumpulkan ada 30. Jadi, apabila tidak ada perubahan, saya akan berencana untuk ngeklik absen bagi 30 mahasiswa yang ada dan sudah mengumpulkan. Bagi 4 nama yang ada di sini dan berniat untuk mengkonfirmasi ke saya, mungkin lupa, mungkin telat, dan yang lainnya, tolong diinfokan, saya tunggu sampai 2 jam alias sampai jam 2 siang setelah kelas. Bentar. Punten teman-teman, kalau pagi pilek saya melanda.
Iya Mas Agatis, ngomongnya langsung saja secara personal Mas. Saya tunggu di waktu 2 jam sampai setelah kelas. Nanti silakan jelaskan alasannya dan jelaskan kenapa kok tidak mengumpulkan dari kemarin. Padahal sudah cukup jelas menurut saya penjelasannya ya. Nanti silakan Anda jelaskan, baru setelah itu kita akan tindak lanjuti. Ini adalah sekelas info 1.1, jadi saya ulangi ada 4 orang dari 34 yang belum mengumpulkan. Ada Mas Dion Pratama Simamora, ada Mas Agatis Putra Epriza Oktora, ada Mas M. Irfan, dan terakhir ada Mas Yul Dwi Mukarib. Kita lanjut teman-teman, sekilas info 1.2, kalau tadi adalah 4 orang yang saya tanyakan, sekarang saya mohon bantuannya kepada Mas Ketua Kelas, Mas Absalom untuk mengisi seperti biasa. Materi kita disiapkan langsung double Mas untuk pekan ke-14 dan untuk pekan ke-15. Misal ternyata Mas Absalom belum ada di tempat, tolong nanti di whiter-lighten atau di forward atau diteruskan info ini kepada Mas Absalom ya teman-teman. Lanjut, kita masuk ke info kedua. Nah, selama ini kita selalu punya exit survey ya, bahkan exit survey kita itu sampai 5 kali. Mungkin terdengar eksesif, tapi menurut saya cukup penting karena saya ingin memberikan pemahaman kepada kalian bahwa saya adalah dosen yang tidak alergi dengan kuesioner. Saya adalah dosen yang tidak takut kalau dikasih nilai jelek karena bahkan nilai jelek itu adalah cara saya untuk belajar dan cara saya untuk mengetahui apa yang kurang dari mata kuliah saya. Nah, di sini juga sama teman-teman. Sekilas info dua adalah tentang kuesioner. Tapi bedanya kuesioner ini bukan kuesioner yang saya buat, tetapi kuesioner yang kampus kita buat. Kampus kita setiap akhir semester, kalau tidak salah tengah semester juga, itu rutin untuk memberikan waktu mahasiswa mengisi kuesioner. Jadi jangan lupa isi kuesionernya dari tanggal 25 Mei sampai 12 Juni. Bahkan kalau saran saya, Anda bisa isi segera setelah kelas ini begitu ya. Karena pada dasarnya kan kelasnya sudah selesai, tinggal UAS-nya saja. Jangan lupa ya diisi teman-teman sesuai dengan kenyataan. Kalau dari saya pribadi, saya menyampaikan input Anda akan selalu kami dengarkan dan baik untuk pengembangan mata kuliah dan pengajaran. Jangan pernah takut untuk menyampaikan pendapatmu walaupun itu mungkin menyakitkan, karena pada dasarnya yang menyakitkan itu bukan untuk personal tetapi untuk kebaikan sesama. Dan be critical itu yang juga ingin saya sampaikan. Itu adalah sekilas info 2, teman-teman. Tapi ada juga sekilas info 3, eh, yang mana merupakan ini salah ya, bawahnya ini harusnya saya hapus, sorry. Ini adalah hasil dari exit survei milik saya sendiri di exit survei kelima kemarin, yaitu pekan ke-10, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13 kalau saya tidak salah ingat. Dan yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kalian sudah merasa saya sudah cukup oke, walaupun ada yang menyampaikan tidak bisa mengajak mahasiswa untuk aktif. Ya, dari kemarin saya mencoba untuk memberikan apa namanya insentif begitu ya untuk bisa aktif, tapi ternyata memang kalian belum melihat saya secara langsung, jadinya mungkin masih belum berani untuk bisa aktif. Semoga setelah nanti saya kembali ke kampus dan mulai aktif, kalian sudah bisa saya colek satu-satu dan saya pegangi satu-satu biar bisa selalu aktif, karena kalau tidak, eh, pasti kalian akan agak bingung kalau lihat saya tanpa kalian aktif. Selanjutnya ini juga ada yang bilang mungkin bisa memulai Zoom tepat waktu, Pak, mengingat ada beberapa teman yang lanjut kelas jam 1 agar selesai tepat waktu juga. Terima kasih atensinya teman-teman. Beberapa kali memang saya harus akui memulai kelas tidak tepat waktu. Makanya tadi saya coba untuk memulai kelas minimal agak tepat waktu dan nanti akan saya coba agar selesai juga tepat waktu. Terima kasih atensinya dan juga sarannya. Dan terakhir di sini mungkin bisa menggunakan bahasa yang lebih sederhana lagi. Ini memang working in progress, teman-teman. Mungkin gara-gara beberapa vocabulary saya terlalu terlalu bagaimana-bagaimana begitu ya. Nah, terakhir teman-teman, di sini ada pertanyaan dari saya ya. Apakah menurut Anda perlu ada pertemuan tambahan untuk review materi sebelum UAS di pekan ke-15? Dan dari 9 orang yang mengisi kuesioner, sayangnya memang kuesioner exit survei ini tidak populer. Cuman sedikit yang mengisi, tapi tidak masalah. 9-9-nya bilang oke. Jadi,
Kalau ternyata kalian ingin ada pertemuan tambahan untuk review materi, teman-teman, silahkan dikoordinasikan dengan Mas Ketua kelas atau siapapun yang nanti membantu Mas Ketua kelas untuk nanti menyarankan jadwalnya ke saya. Saya insya Allah available either di di hari Kamis atau di hari Jumat. Jangan terlalu mepet ya. Jadi nanti di hari Kamis atau di hari Jumat, tolong infokan ke saya, teman-teman. Um, Kapan sekiranya kita bisa melakukan tambahan review materi sebelum UAS? Di situ saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak, tetapi lebih ke menitik beratkan apa saja yang sudah kita pelajari dan sekiranya di UAS itu nanti yang keluar apa saja. Saya tambah dengan beberapa kondisi atau beberapa situasi dengan tentang UAS-nya itu sendiri. Mumpung baru ingat teman-teman, sebentar ya, saya mau buka jadwal UASnya terlebih dahulu untuk menginfokan ke kalian. Semoga kalian sudah tahu jadwalnya ya. Jadi saya hanya mengingatkan saja karena seringkali teman-teman ini menganggap kalau tidak diingatkan dianggap tidak diingatkan soalnya. Jadi ya kayak contohnya tugas pengganti absen. Saya buka dulu bentar teman-teman. Saya ingin lihat jadwal kelasnya. Punten ya, ini saya itu tidak tahu kenapa WhatsApp itu akhir-akhir ini selalu membingungkan saya karena tidak pernah bisa keluar apa namanya search yang terbaru begitu. Jadwal khususnya di WhatsApp web. Hmm. Ya. Sebagai catatan sudah ada atau belum ya teman-teman informasi kapan 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 info ujiannya teman-teman? Kalau sudah ada, tolong disampaikan. Kalau belum ada, tolong disampaikan juga ya. Jangan diam kayak batu dan bisu begitu. Boleh dibantu? 15.05. Halo? Sudah ada jadwal UAS belum ya? Belum, Halo, Pak. halo. Belum ada, Pak. Oh, belum? Oke. Kalau begitu, ini sedikit spoiler saja dari saya bahwa untuk fisika gelombang, insya Allah UASnya akan dilakukan di pekan pertama, teman-teman. Yang mana khususnya di hari Rabu, jam 15.45 sampai 17.30. Ya ulangi ya, hari Rabu tanggal 3 jam 15.45 sampai 17.30. Ini nanti masih perlu difinalisasi memang karena masih belum keluar jadwalnya, tetapi sesuai dengan informasi terakhir, insya Allah dilaksanakan di tanggal tersebut. Saya ulang ya, hari Rabu tanggal 3 Juni jam 15.45 sampai 17.30. Kesemuanya RA, RB, RC, RD ada di GK2. Jadi tidak terlalu jauh sebetulnya. Itu teman-teman sekilas infonya dan sedikit spoiler. Saya ulangi Rabu 3 Juni 15.45 sampai 17.30 di salah satu ruangan di GK2. Dan buat Mas Absolon khususnya minta tolong ya Mas untuk mengisi ini tadi apa namanya materi disiakat untuk pekan ke-14 dan pekan ke-15 serta berkoordinasi dengan teman-teman khususnya di hari Kamis atau di hari Jumat untuk mengadakan mungkin tidak perlu terlalu lama 30 menitan pertemuan tambahan untuk review materi dari pekan ke-9 sampai pekan ke-15 apa saja sih yang sudah kita pelajari selama itu dan juga nanti materi yang sekiranya keluar nanti bagian yang mana saja yang perlu dititik beratkan. Gitu ya teman-teman. Itu saja sekilas info dari saya. Mari kita mulai masuk ke materinya. Kalau ada yang mau langsung bertanya, boleh sekali teman-teman. Karena sesuai dengan beberapa komentar, saya ingin mencoba untuk apa namanya tidak terlalu mengambil waktu lama dan selesai bahkan sebelum waktu dari kelasnya selesai. Sebentar.
punten ya, entah kenapa pagi hari itu selalu bikin ketika mengajar saya pileknya luar biasa. Tapi kalau agak siang udah enggak mungkin gara-gara kelembapan juga suhu punten teman-teman ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita bisa lanjut teman-teman langsung ke bagian pertama dari materi pekan ke-15. Sesuai dengan judul teman-teman, kita akan belajar tentang gelombang di sekitar kita atau studi kasus yang ada di sekitar kita. Outline yang akan kita pelajari di pekan ini teman-teman, yang pertama, kita akan menjelaskan secara singkat dan belajar secara singkat kenapa sih kasus di sekitar kita itu penting untuk fisika gelombang. Nanti ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan dari saya yang seperti biasa, apabila ada yang berkenan untuk menjawab dan membantu saya untuk menjadi lebih aktif, um, akan ada e-wallet GoPay sebesar 10.000 bagi setiap orangnya. Dan yang kedua, nanti akan ada bridge atau jembatan dari minggu ke-13 dan minggu ke-14, yaitu tentang data, simulasi, dan validasi. Jadi minggu ke-13, 14, 15 ini memang sengaja saya yang pegang, karena saya memang ingin menitik beratkan ke mini lab atau laboratorium sederhana dan singkat menggunakan simulasi seperti MATLAB untuk mempermudah kalian memahami teori-teori yang sudah dipelajari dari pekan 1 sampai ke pekan ke-12 khususnya. Bentar lagi ya, teman. Ya, lalu setelah itu saya akan menjelaskan singkat tentang workflow observasi gelombang di sekitar kampus yang sifatnya tampaknya untuk sekarang hanya menjadi opsional saja, walaupun sebetulnya saya ingin sekali ini menjadi bagian dari tugas ya dan ada laporannya, tapi nanti akan saya coba lihatkan. Lalu yang selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus yaitu gelombang permukaan air pada saluran kecil yang dilanjutkan dengan mini lab yang menggunakan MATLAB sama seperti pertemuan kemarin. Lalu dan terakhir akan ada penjelasan akan tugas 7 dan kuis 2. Jadi tolong nanti 30 menit dari akhir kelasnya disiapkan teman-teman untuk mengisi kuis yang jumlah soalnya ada 5 insya Allah dan ada sedikit hitungan. Jadi nanti hitungannya dicatat saja tetapi dijelaskan dan disampaikan di HP ataupun di komputernya itu langsung menggunakan ketikan saja. Pesan singkat teman-teman dari hari ini adalah bahwa kasus sekitar khususnya di lapangan adalah laboratorium. Jadi kalau boleh saya jujur teman-teman ya, problem utama dari mata kuliah fisika gelombang ini sebetulnya adalah karena dia hanya 2 SKS. Apa yang terjadi ketika hanya 2 SKS? Tidak cuma materinya hanya terbatas menjadi 50 kali 2 menit, tetapi tidak ada laboratorium di dalamnya. Padahal menurut saya, fisika gelombang adalah salah satu materi yang perlu juga diberikan yang namanya laboratorium. Oleh karena itu, di pekan ke-13, pekan ke-14, dan pekan ke-15 ini, saya fokuskan untuk memberikan laboratorium yang secara murah, secara mudah dan tidak harus terbatas di dalam kelas saja. Jadi bukan laboratorium terbimbing yang dalam tanda kutip membuat kalian harus pakai lab suit atau just lab dan melakukan eksperimen, tidak. Tetapi laboratorium yang bersifat terbuka. Laboratorium yang bisa Anda langsung lihat dari fenomena yang Anda amati sehari-hari, alias laboratorium lapangan. Tujuannya sama teman-teman, baik laboratorium lapangan yang saya jelaskan di pekan ini, ataupun simulasi yang saya jelaskan di pekan 14 dan saya contohkan di pekan ke-13, yaitu untuk menguji konsep gelombang dengan data-data yang sederhana. Itu teman-teman outline materi kita hari ini. Dan pertanyaan pertama, belum, kita lanjut dulu teman-teman, sorry. Tentang RPS alignment. Jadi apa urusannya sebenarnya daripada materi kuliah kita hari ini dengan materi secara sepenuhnya. Kita harus ingat bahwa di CPMK yang ada di RPS itu ada dua teman-teman. Di paruh pertama kuliah kita ada di 4.17, di paruh kedua kuliah kita atau pekan ke-9 sampai pekan ke-15 itu adalah CPMK 4.18. Tujuan utamanya untuk menghitung beberapa parameter gelombang, seperti panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan berdasarkan persamaan dasar gelombang. Artinya, kalau kalian ingin lulus pada dasarnya, kalian harus bisa melakukan ini, teman-teman. Menghitung panjang gelombang, menghitung frekuensi, menghitung kecepatannya. Intinya sebenarnya seperti itu.
tetapi tentu akan ada banyak materi-materi tambahan yang melengkapi informasi tentang CPMK 4.18 ini. Bagaimana cara menilainya? Ada UAS yang akan kita lakukan pekan depan hari Rabu, ada tugas individu, dan juga ada partisipasi yang sayang tidak terlalu bagus untuk kelas saya, tapi tidak apa-apa. Dan juga ada kuis. Target kelas di hari ini, teman-teman, kita akan mencoba untuk melihat beberapa pengamatan yang akan kita konversi menjadi lambda, T, F, dan V, dan lalu kita konversi pula menjadi interpretasi dan sedikit validasi. Dan seperti yang sudah saya ceritakan, hubungan antara pekan ke-13, pekan ke-14, dan pekan ke-15 yang saya desain adalah bahwa di pekan ke-13 itu kita mengenalkan data gelombang secara digital. Data gelombang yang sebenar-benarnya data gelombang. Artinya bukan data gelombang yang hanya bermain dengan teori, yaitu berbasis kontinu saja, tetapi data gelombang yang memang kita hasilkan setiap eksperimen, setiap pengamatan yang biasanya bersifat diskrit. Di situ saya jelaskan beberapa domain, ada domain time, waktu, ada domain frekuensi. Di situ saya juga jelaskan tentang filtering, dan saya jelaskan tentang bagaimana ngecek hasil filteringnya untuk melihat kualitas data. Dan di minggu ke-14 kita belajar tentang simulasi. Bagaimana kita bisa mengotak-atik angka dan mengotak-atik parameter-parameter yang ada di dalam sebuah model atau di dalam sebuah data gelombang untuk membuat data gelombangnya menjadi berubah. Tentu, di pekan ke-14 kemarin saya menitik beratkan pada setiap simulasi itu harus ada model yang didekati. Sebentar ya, teman-teman. Maksudnya adalah dari minggu ke-1 sampai minggu ke-12 kita belajar tentang teori dari fisika gelombang. Baik jenis gelombang itu sendiri yang ada 2 ditambah 1, baik teori-teori tentang bagaimana jenis-jenis gelombangnya seperti apakah dia mekanik non-mekanik, apakah lalu kalau dia mekanik itu medium tempat lewatnya adalah fluida maupun non-fluida dan sebagainya. Dan kesemuanya itu adalah basis atau dasar dari pemilihan model dan juga asumsi serta parameter input daripada simulasi tersebut. Nah, kalau kita sudah menjelaskan mereka semua dengan gamblang begitu teman-teman, maka kita akan punya output dan bisa kita validasi. Nah, validasinya bagaimana? Salah satu cara untuk melakukan validasi adalah dengan melihat observasi di sekitar. Data di sekitar kita itu adalah data yang bersifat nyata dan tentu mungkin sederhana. Dan ingat, di pekan ke-14 saya sampaikan model yang bagus itu bukan model yang susah atau rumusnya banyak cacingnya atau banyak integralnya, tidak. Tetapi rumus yang memang mewakili keadaan nyata, baik itu susah ataupun tidak susah, selama jelas asumsinya dan jelas tanggapannya. Maaf ya, saya mute tadi. Nah, selain itu teman-teman, minggu ke-15 harapannya adalah menggabungkan dua hal yang sudah kita pelajari bersama, yaitu bagaimana cara membaca data yang kita pelajari di pekan ke-13 dan bagaimana cara untuk melakukan pengecekan model di pekan ke-14. Di sini harapannya teman-teman, Anda tidak cuma menghitung, Anda tidak cuma melihat datanya, sebentar ya. Mbak Marcelina, kalau satu lagi nge-mute, saya unmute, saya masukkan ke waiting room ya. Thank you. Di sini harapannya kalian tidak cuma bisa menghitung, tetapi juga bisa menjelaskan apakah hasil dari hitungan dan juga datanya tadi itu masuk akal. Harapannya keluaran yang bisa kita ambil adalah ada kasus yang jelas, kasusnya ini bisa dilihat secara nyata, parameter yang benar seperti halnya yang kita pelajari di pekan ke-14, ada asumsi yang betul-betul disampaikan seperti materi di pekan ke-14 dan terakhir ada sumber error yang juga tepat. Jadi ini adalah positioning daripada minggu ke-15 teman-teman khususnya dalam kaitannya kepada minggu ke sebelumnya.
Nah, tapi sebelum lalu kita lanjut teman-teman, yang mana sebelum slide-nya lanjut, saya ingin bertanya, kalau misalnya ada dua atau tiga orang yang menjawab, boleh sekali pertanyaannya sederhana, boleh teman-teman berikan satu contoh saja sederhana fisika gelombang di sekitar kita. Silakan. Apa sih contoh-contoh kasus gelombang atau fisika gelombang di sekitar kita? Salah satunya bisa aja earphone, Pak. Iya, Pak. Salah satunya gimana Mas Habibie? Gelombang yang apa di earphone itu Pak, earphone Bluetooth. Gelombang suaranya atau gelombang Bluetooth-nya? Atau Bluetooth dua-duanya? bisa Oke. dua-duanya Pak. Ya, terima kasih Mas Habibie. Mas Habibie menyampaikan dengan cukup tepat dan gamblang bahwa salah satu contoh nyata daripada fisika gelombang adalah gelombang yang diterima atau dipancarkan oleh headset Bluetooth, seperti contohnya yang saya pakai. Baik itu berbasis suara, yaitu suara yang didengarkan oleh headset Bluetooth-nya dan dirubah menjadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan menuju ke komputer, atau sebaliknya gelombang elektromagnetik dari komputer yang ditangkap oleh si headset Bluetooth dan dirubah menjadi gelombang suara yang lalu masuk ke gendang telinga saya sehingga saya bisa mendengarkan suara Mas Habibie dengan baik. Thank you Mas Habibie. Nanti jangan lupa nomornya walaupun saya sudah ingat nomor Anda. Um, ada lagi teman-teman kasus fisika gelombang di sekitar kita yang sudah kita pelajari banyak sekali contohnya. Saya butuh bantuan dua contoh lagi, khususnya bagi atau dari mbak-mbak nih yang belum pernah atau jarang sekali untuk menjawab. Silakan. Ini, Pak. Enggak Mas, silakan. Habis Mas Dahlan nanti Mas Noval ya. Silakan Mas Dahlan dulu. Contohnya ada gelombang cahaya, Pak. Oke, gelombang cahaya adalah gelombang atau contoh dari fisika gelombang yang cukup unik. Terima kasih Mas Dahlan. Kalau Mas Noval apa contohnya Mas Noval? Izin Pak, ada Enggak. contohnya tuh kayak gelombang dari ini Pak, radio. Gelombang dari radio. Sip, terima kasih. Kalau Mas Dahlan tadi menyebutkan contohnya adalah gelombang cahaya, sebuah gelombang yang kita sebut sebagai gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang dan frekuensi tertentu yang dipancarkan khususnya oleh matahari dan dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekitar kita dan lalu masuk ke mata kita sehingga nanti kita bisa melihat betapa berwarnanya dunia. Terima kasih Mas Dahlan. Selain itu, contoh lain dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang radio yang dicontohkan oleh Mas Naufal, yang mana gelombang radio itu pada dasarnya adalah sebuah gelombang elektromagnetik yang agak khusus. Kenapa? Karena dia itu gelombang yang sebetulnya bersifat pengantar saja, messenger, yang mana dia harus ditumpangi oleh message atau ditumpangi oleh pesan agar dia ini bisa berguna. Kalau gelombang radio nggak ada pesannya, dalam hal ini adalah tidak ada suaranya, maka tidak ada isinya. Cuman gelombang yang diterima dan tidak ada isinya. Dan gara-gara gelombang radio tentunya kalian bisa mendengarkan Pro 2 dengan rutin. Saya tidak tahu kalau di Lampung apa, kalau dulu di apa zaman saya SMA mendengarkan DJ FM, IBS FM ataupun juga Prambors begitu untuk bertukar salam. Itu adalah salah satu guna dari fisika gelombang menyebabkan kami-kami ini yang milenial-milenial tahap akhir ini dapat eh, lagu-lagu bagus dan lagu-lagu gaul pada masanya di tahun 2005, 2006 sampai tahun 2009, 2010-an. Bentar. Ya, terima kasih bantuannya, Mas Habibi, Mas Noval, dan juga Mas Dahlan. Jangan lupa dikirimkan nomor HP-nya ya ke saya untuk nanti dapat apa namanya GoPay 10.000. Kalau memang ternyata kalian ada yang pakai Dana atau yang lain, tolong nanti disesuaikan karena satu saya tidak punya Dana dan dua minimal mengirim Dana itu 20.000 kalau dari GoPay. Jadi harus harus lebih banyak lah istilahnya kalau memang mau
nambah dari dana. Jadi tolong pakai GoPay saja. Ya, itu teman-teman adalah exactly slide yang ingin saya jelaskan. Kenapa sih kasus gelombang di sekitar itu penting? Tadi disebutkan oleh Mas Habibie adalah gelombang yang diterima dan dipancarkan oleh Bluetooth headset, baik itu elektromagnetik maupun gelombang suara. Mas Dahlan menyebutkan gelombang cahaya, Mas Noval menyebutkan gelombang radio. Karena memang fenomena gelombang itu ada di sekitar kita. Air itu bisa disebut sebagai gelombang, khususnya ketika air itu mengalir, yaitu adanya gelombang permukaan. Suara, getaran, tadi sudah disebutkan, salah satu contoh gelombang pula. Cahaya, radio, dan signal sensor atau sinyal sensor. Tidak cuma itu, di bagian kanan saya juga sebutkan beberapa contohnya. Saluran air kampus itu juga merupakan fenomena gelombang, khususnya gelombang permukaan. Air yang ada di kolam, speaker, getaran meja atau jembatan, antena, dan sinyal sensor. Nah, harapannya teman-teman, Anda bisa menggunakan data sederhana dari video atau smartphone atau kalau mau mengamati sendiri juga tidak apa-apa, silahkan bisa dipakai untuk mengukur parameter-parameter gelombang tersebut. Prinsipnya adalah kalian mengubah apa yang terlihat di HP Anda itu atau di mata Anda itu menjadi angka dalam konteks jarak, dalam konteks waktu, dalam amplitudo ataupun dalam konteks frekuensi. Harapannya, kasus tersebut membuat Anda bisa melatih beberapa kemampuan penting seperti observasi, kuantifikasi, validasi, dan nanti ada pelaporan. Istilahnya dalam dunia geomatika ini mirip seperti kerja di lapangan. Kalau Anda main di lapangan dan Anda melakukan pengamatan, dalam hal ini mungkin karena masih semester 2, pengamatannya masih terbatas pada pengamatan WP atau pengamatan PS, kalian tentu belajar yang namanya koreksi penutup, baik penutup sudut maupun yang disebut bowditch biasanya, ataupun penutup jarak yang juga bisa digunakan dalam konteks WP atau sifat datar. Artinya apa? Semua pengamatan itu tidak akan pernah sempurna. Pak Box menyebutkan, George P. Box, yang saya kutip di salah satu di skripsi saya dan di tesis saya, insya Allah saya juga akan kutip beliau di disertasi saya, bahwa tidak ada model yang 100% benar. Tapi beberapa model itu berguna. Harapan kita adalah kita memiliki model yang bukan benar, tetapi berguna. Artinya, data pasti tidak sempurna, model pasti tidak benar, teman-teman. Tetapi inti utamanya adalah kalau di dunia geomatika, model-model dan data tersebut itu memiliki toleransi, memiliki angka ketidakpastian yang masih masuk ke toleransi, atau dalam konteks fisika gelombang, data-data tersebut masih tetap bisa dianalisis secara ilmiah. Karena tujuannya adalah kita memiliki hasil akhir, misal contoh, Anda mengamati air yang sedang mengalir di salah satu got atau saluran air di dekat kampus, dan lalu Anda melakukan interpretasi, apakah aliran tersebut sudah sesuai teori atau tidak. Apabila sudah berarti oke, apabila menyimpang atau tidak berarti Anda harus selalu belajar asumsi tambahan apa yang terjadi di situ. Ataukah jangan-jangan persebaran gelombang yang ada di saluran air itu tidak sesuai dengan teori yang saya punya karena dia punya beberapa kondisi-kondisi atau contohnya adalah batas-batas boundary condition yang saya tidak masukkan ke dalam asumsi dan misal saya belum belajar. Atau contoh lain, Anda bermain ke embung, kalau bisa jangan embung yang besar, tapi embung yang kecil, dan lempar batu di situ. Nah, di situ nanti akan Anda bisa belajar tentang bagaimana persebaran getaran yang menjadi gelombang itu ke segala arah, baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi, dan apabila melakukan video, Anda nanti bisa mengukur dan menghitung waktu daripada waktu dan jarak tempuh dari sumber getaran, yaitu tempat Anda menjemplungkan batu itu ke sekitarnya. Nanti bisa dihitung jaraknya, bisa dihitung waktu tempuhnya. Karena itulah harapan daripada pengamatan kasus gelombang di sekitar yang insya Allah nanti bisa kalian lakukan setelah selesai kelas ini. Contoh nyatanya teman-teman, saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah gelombang air, yang tentu mediumnya adalah air, dan bisa kita lakukan atau bisa kita sebutkan sebagai osilasi dari permukaan, teman-teman, yang tentu isinya adalah lambda, T, F, dan V.
yang rumusnya sudah kita pakai di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu C atau V sama dengan akar dari G dikalikan H untuk air dangkal. Ya, selain itu teman-teman kita juga punya gelombang bunyi yang tadi sudah dicontohkan oleh sorry, Mas Habibi, yang mana mediumnya bisa udara atau di air, osilasinya adalah tekanan pada dasarnya, karena kalau gelombang air itu kita sebut sebagai gelombang permukaan, kalau gelombang bunyi adalah gelombang yang kita sebut sebagai gelombang longitudinal, dan cepat lambatnya itu tergantung sama medium, di mana V-nya adalah kurang lebih 343 meter per sekon di udara. Oleh karena itu, kalau misal ternyata Anda misal suka dengan pesawat terbang, khususnya pesawat tempur, Anda akan tahu yang namanya Mach 2, Mach 3, Mach 3.5 atau Mach 4. Nah, itu pada dasarnya adalah 4 kali lipat kecepatan suara. Kalau 4 Mach 4 ya, seperti pesawat-pesawat yang sekarang kita punya di Indonesia, yaitu Rafale ataupun MiG. MiG masih ada nggak ya? Sudah diganti sama Su kayaknya, Sukhoi. Dan ada F, tergantung F yang berapa. Walaupun kita tidak mungkin punya F-35 kayaknya, kecuali kita jadi anteknya Amerika. Tapi itu adalah contoh daripada gelombang bunyi dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cuma itu, kita juga belajar tentang getaran struktur, teman-teman. Ini lebih ke fisika dan juga lebih ke teman-teman sipil sebetulnya, yaitu bagaimana kita bisa melihat getaran dari benda padat yang osilasinya berupa perubahan posisi atau percepatan ataupun resonansi dengan sensor seperti akselerometer yang ada di HP kalian, yang mana kalau misal kalian bermain PUBG kayaknya itu mendekat begini, itu adalah nembak. Nah, itu sebenarnya adalah akselerometer yang bermain di situ. Atau kalau main game aspal, kalau zaman saya muda dulu, itu ke kanan ke kirinya nyetirnya pakai ini. Nah, ini adalah salah satu contoh gini ya, salah satu contoh dari apa namanya akselerometer. Dan terakhir ada gelombang EM atau radio yang sedang kita alami sekarang, yaitu Anda bisa mendengar suara saya bisa mendengar suara Anda bisa melihat muka saya juga bisa melihat muka Anda. Itu adalah salah satu contoh dari aplikasi nyata dan adanya gelombang EM dan radio, yaitu osilasi medan elektrik dan juga medan magnet yang B. Dia tidak butuh medium dia tidak butuh medium dan dia sorry perlu ditentukan F dan lambda, yang mana F dan lambda ini kalau digabung akan menjadi C alias 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini adalah jenis-jenis kasus gelombang yang bisa diamati, teman-teman. Tapi di hari ini saya harap kalian sudah punya mindset, oke, kalau saya ingin mengamati gelombang sederhana, gelombang EM kan tidak bisa dilihat. Getaran struktur juga susah untuk dilihat. Maka yang bisa kalian coba untuk hitung sebetulnya adalah gelombang air yang gampang untuk dilihat, atau gelombang bunyi, atau kalian bisa buat gelombang sendiri menggunakan tali. Itu yang mungkin bisa saya contohkan dan bisa nanti kita coba aplikasikan satu-satu, teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa melakukan observasi ilmiahnya, Pak, kalau begitu ceritanya? Mari kita coba lihat workflow yang sudah saya coba buat di sini, teman-teman. Yang pertama adalah Anda bisa melakukan perekaman ya, menggunakan video, atau Anda bisa melakukannya secara pengukuran langsung. Agar apa? Agar nanti tidak cuman bentuknya fenomena visual, tetapi fenomena visual yang sudah dikuantifikasikan alias sudah dibuat angkanya. Yang perlu Anda lakukan dari situ adalah ambil puncak. Ambil puncak itu maksudnya Anda identifikasi puncak-puncaknya. Kayak kalau saya tadi mencontohkan batu dimasukkan ke air, Anda catat kapan dia muncul di atas, alias menjadi puncak.
Dicatat jaraknya, dicatat juga waktunya. Dari situ kalian akan bisa menghitung lambda atau panjang gelombang antara satu puncak ke puncak yang lain, dan Anda bisa menghitung periode waktu antara satu puncak ke puncak yang lain. Nah, itu adalah satu gelombang. Setelah itu Anda bisa hitung V observasi, karena ingat, apabila Anda punya lambda dan Anda punya T adalah 1/F, maka Anda kalikan lambda dan F, maka Anda akan dapat V. Kan begitu rumus dasarnya, teman-teman ya. Ingat, kalau lupa, lambda adalah meter, F adalah 1/S, kalau dikalikan jadi meter per sekon, berarti pas sama V. Selalu gitu logikanya, kalau bingung dan ingin memastikan. Nah, lalu Anda bisa bandingkan modelnya, alias Anda bandingkan hasil hitungan Anda dengan teori yang ada. Ya, sorry. Yang paling sederhana, Anda bisa melakukan pengukuran dengan alat tulis dan juga menggunakan alat-alat yang ada di sekitar Anda, baik kamera, penggaris, video atau sensor, titik observasi, dan juga satuannya. Tentu di sini saya tidak mengharap kalian akan punya pengamatan yang berbasis laboratorium grade observation dan laboratorium grade data, tidak, tetapi pengamatan yang saya harap bisa Anda lakukan untuk apa? Untuk belajar begitu. Oke, saya misal seperti contoh nyata tadi, Anda turunkan air di kolam dan Anda rekam. Nah, di situ nanti Anda bisa identifikasi jarak antara satu puncak ke puncak selanjutnya dalam waktu dan juga dalam meter atau dalam jarak. Itu nanti bisa dihitung. Kalau dalam jarak bisa dapat lambda, kalau dalam waktu bisa dapat T. Dan lanjut bisa nanti dapat VOPS dan sebagainya. Jangan lupa pula Anda kalau bisa hitung tinggi daripada tempat Anda menurunkan batu tersebut dan juga memberi informasi berat batunya berapa. Kenapa? Karena data yang baik seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, entah di kelas ini, kayaknya di kelas sebelah ya, yaitu di kelas fisika, kelas geodesik lautan kayaknya, yaitu data yang baik adalah data yang bisa diulang. Di kelas ini kayaknya, sorry. Bahwa orang lain itu nanti dapat mereproduksi dan mereplikasi dan mengulangi apa yang Anda peroleh. Tentu bukan untuk lalu ngeklaim penemuan Anda, tidak. Penemuan Anda tetap jadi penemuan Anda, tetapi penemuan Anda perlu dicek dan dipastikan oleh orang lain apakah bisa direproduksi dan direplikasi. Seperti nanti jangan sampai seperti yang dilakukan oleh Pak Jan Hendrickson ataupun Bu, saya lupa nama depannya masih ya, Bu Obokata yang memalsukan data untuk mendapatkan cloud atau istilahnya untuk mendapatkan gengsi-gengsi tertentu. Bentar lagi ya teman-teman. Ya, kita bisa lanjut lagi. Itu adalah workflow dari observasi ilmiah yang saya akan coba begitu ya, minta Anda untuk lakukan. Nah, kalau misal ternyata Anda masih bingung, Pak, saya itu punya data, tapi saya masih bingung untuk membentuk parameter gelombangnya seperti apa. Maka kita bisa coba, saya tadi sudah contohkan ya, membentuk parameter gelombang kan, berarti minimal ada lambda, ada T, baru dari kedua itu jadi V, kan begitu sebenarnya. Jadi pada dasarnya cara atau workflow-nya adalah seperti ini. Kalau kalian punya gambar atau kalian punya video, ukur jarak antar puncak untuk memperoleh lambda. Sama, dari gambar atau dari video, dari time series, ukur waktu antar puncak untuk memperoleh T. Dan nanti frekuensinya dihitung dari F sama dengan seperti. Dan tentu berarti cepat lambat observasinya dihitung dari VOP sama dengan lambda dikalikan dengan F. Mungkin Anda akan kesusahan untuk menghitung amplitudo, karena amplitudo khususnya kalau contoh tadi ya, batu diturunkan itu Anda lihatnya dari atas bukan dari tengah, jadi tidak bisa mendapatkan profil melintangnya, dan Anda tidak tahu amplitudonya berapa. Oleh karena itu, amplitudo itu bisa dipakai untuk deskripsi energi relatif, tapi tidak masuk dalam perhitungan V. Alias kalau misal nanti Anda di lapangan bingung, Pak,
saya masih bingung data apa yang perlu saya ambil, minimal ada 4, yaitu lambda, T, F, dan V. F ini adalah F ya, huruf ke-6 di alfabet, dan V itu V. Mungkin bagi teman-teman yang bolak-balik F dan V, itu saya ingin menjelaskan saja bahwa F itu adalah yang huruf ke-6 di alfabet, dan kalau V itu ya yang bentuknya seperti V Victory. Saya semakin tua, teman-teman. Betul-betul tidak kuat keluar terus ini pileknya. Padahal juga tidak dingin-dingin amat. Saya juga sudah sarapan barusan. Ya, nggak apa-apa. Ini adalah contoh teman-teman dari video atau dari sensor ke parameter gelombang. Jadi dari gambar atau dari video atau dari time series Anda bisa dapatkan lambda dan Anda bisa dapatkan T. Setelah itu Anda hitung F dari si T. Setelah itu Anda hitung V dari lambda dan dari F-nya. Amplitudenya gimana, Pak? Tenang saja, amplitudo itu penting, tetapi dalam konteks kita sehari-hari tidak terlalu dibutuhkan. Mari kita langsung lanjut, teman-teman, ke formulanya ya. Jadi, kalau ada yang tanya, lambdanya itu apa, Pak? Lambdanya adalah jarak antar puncak yang berurutan. Nah, periodenya sama-sama antar puncak, tapi bukan jaraknya, tapi waktunya. Frekuensi tinggal F sama dengan seperti cepat lambat tinggal V of sama dengan lambda dikalikan dengan F. Nah, kalau ingin membandingkan, kita bisa ambil model pembanding untuk gelombang air dangkal, V teori atau C itu sama dengan akar G dikalikan dengan H. Nah, nanti kalau Anda bandingkan V ops dengan V teori, kalau beda, berarti Anda bisa pakai rumus seperti ini. V ops dikurangi V teori, dibagi dengan V teori, dikali 100% adalah nilai errornya. Ini adalah formula inti untuk kasus sekitar, teman-teman, khususnya untuk gelombang di permukaan air. Contoh nyata 1. Di sini ada saluran air kampus yang Anda amati dari pinggir, tetapi membuat Anda tahu bahwa ternyata jarak antara puncak 1 sampai puncak 6 adalah 3 meter. Dan waktu rata-rata antar puncak adalah 1,25 sekon. Amplitudo rata-ratanya 3 cm dan kedalaman airnya adalah 0,025 meter. Pertanyaannya, apakah hasil pengamatan sesuai dengan teori air dangkal? Mari kita coba lihat sama-sama, teman-teman. Yang pertama, ketika kita menghitung lambda, ada yang bisa bantu saya? Berapa lambdanya? Ingat, lambda adalah jarak antar puncak. Di sini puncaknya ada berapa? 5 atau 6? Puncaknya ada 6, tetapi jaraknya adalah antara puncak 1 sampai puncak 6. Berarti puncak yang kita bagi bukan 6, tapi 5. Karena 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Berarti ada 5. Artinya, dari 3 meter dibagi sama 5. Berarti nilai jarak puncak 1 ke puncak 2 adalah 0,6. Alias panjang gelombangnya adalah 0,6. Ingat teman-teman, bukan dibagi dengan 6, tapi dibagi dengan 5. Kenapa? Karena memang puncaknya ada 6, tetapi kita mau cari jarak antar puncaknya. Dan jarak antar puncak yang kita punya dari puncak 1 ke puncak 6 adalah 5, bukan 6. Yang kedua, kalau sudah nemu lambda, berarti kita cari T. Di sini langsung mudah ya. Ada waktu rata-rata antar puncak 1,25 sekon, berarti T-nya adalah 1,25 sekon. Langsung. Nah, kalau T 1,25 berarti F-nya adalah 1 dibagi 1,25. Alias di sini 0,8 Hz.
Dan ketika kita mengalihkan keduanya, V observasi, lambda dikali F, berarti 0,6 dikali 0,8, ternyata hasilnya adalah 0,48 meter per sekon. Bagaimana dengan teorinya, Pak? Mari kita coba lihat teorinya, teman-teman. Di sini ada rumus C sama dengan akar G dikalikan H. G-nya adalah 9,8, H-nya adalah 0,025. Ketika 9,8 dikalikan dengan 0,25, 0,025 lalu diakar, ternyata hasilnya adalah kalau saya tidak salah hitung 4,9. Kok 4,9? 0,049. Berarti ketika dibandingkan, ternyata 0,495, sorry. Ketika dibandingkan teman-teman, ada selisih sebesar 0,015 meter per sekon. Artinya hasilnya cukup baik walaupun ada selisih sebesar 1 atau 2%. Dan sumber selisih ini ada beberapa. Yang pertama adalah Anda memilih puncak dari videonya itu tidak terlalu presisi, sehingga posisinya tidak terlalu pas, tapi tidak masalah. Kedalaman yang ada di dalam area yang Anda lakukan itu sebenarnya tidak seragam, sehingga teori air dangkalnya itu tidak bisa hold true 100%. Ada pantulan dari tepi saluran, sehingga ada boundary condition yang lalu membuat kecepatan itu tidak sesuai dengan teori nyatanya. Lalu ada arus kecil yang berasal dari angin atau turbulensi dari si angin tersebut. Dan harus diingat bahwa air dangkal itu hanyalah asumsi pendekatannya saja, bukan realitanya. Jadi itu teman-teman adalah contoh daripada bukan tugas ya, contoh daripada perhitungan yang berdasar dari pengamatan. Mari kita lanjut teman-teman. Kalau tidak salah seharusnya ada beberapa contoh lagi ya, yang lalu berbentuk dari mini lab langsung. Jadi di sini akan langsung saya tunjukkan mini labnya teman-teman. Kita menggunakan file M15 mini lab. Nanti ada 3 dataset. Seperti catatan saya, dataset ini sebenarnya adalah dataset untuk tugas ketujuh. Jadi nanti pada dasarnya saya sudah mendemonstrasikan bagaimana cara untuk mengerjakan tugas ketujuh. Nah, nanti silahkan plot posisi puncak dan waktu tiba dari puncaknya. Kenapa? Karena ketika Anda tahu posisi puncak, maka Anda bisa menghitung lambda. Waktu tiba puncak, Anda bisa menghitung T. Dari T bisa menghitung F. Dari F bisa menghitung VOPS. Dari VOPS lalu bisa Anda bandingkan dengan teori. Dan nanti bisa menghitung error dari situ. Dan setelah itu Anda tulis 2 kalimat interpretasi. Mana yang sekiranya masuk akal dan sekiranya sumber error mana yang paling memungkinkan untuk terjadi. Outputnya teman-teman, yaitu ada tabel dari hasil, ada 2 grafik, dan ada interpretasinya. Harapannya, Anda bisa melakukan perhitungan parameter gelombang, dan Anda bisa melakukan validasi dan membuat laporan ilmiah. Mari kita coba lihat teman-teman, saya akan pindah ke screen daripada M15. Bisa dilihat kasus gelombang di sekitar yang mana kita perlu untuk memilih file name-nya sesuai dengan dataset kita. Mau A, mau B, atau mau C. Dan nanti akan saya unggah di tugas ketujuh yang deadline-nya adalah pekan depan, teman-teman. Yaitu ada tugas A, tugas B, dan tugas C. Silakan pilih seperti yang tadi. Tapi biar gampang, ini saya pilih adalah tugas dataset B. Biar sedikit beda. Jadi mari kita seperti biasa run section. Nah, nanti yang dilakukan pertama kali oleh data atau oleh apa yang sudah saya buat di sini teman-teman, itu adalah memasukkan datanya ke dalam MATLAB. Ketika saya run section di sini, harapannya di bagian kanan nanti akan ada datanya. Bentar ya, kok belum ada datanya? Oh, index in position 2
exceed array bounds. Index must not exceed 4. Berarti ada masalah di arrival time I. Karena I-nya tidak, harusnya tadi bisa. Sebentar, kalau saya ganti A ya, tidak ganti B. Jadi tetap A. Mari kita coba lihat. Run section. Dan ini di run juga. Sama. Index in position to exit array bounds. Index must not exceed 4. Arrival time-nya. Size data. Data berapa size-nya? 4. Ah, line 38. Datanya cuma 4, bagaimana bisa jadi 5? Gitu gitu. Ya, 1, 2. Tidak ada. Arrival index dan arrival time. There is no arrival. Oke, I know. Ini salah, harusnya bukan 1, 2, tapi 3, 4 ini. 3 dan 4. Jadi ya teman-teman. Kita akan coba, harusnya sih bisa. Karena dia ada arrival index dan arrival time-nya. Yes, bisa. Good. Nah, mari kita coba hitung dengan P polyfit dan lambda simple. Ternyata ketemu lambdanya adalah 5,96. Itu adalah hitungan daripada si observasi. Sedangkan ada lambda simple yang hanya langsung menggunakan posisi awal dengan posisi akhir. Lalu kita langsung coba hitung menggunakan periods. Di sini ada periods-nya. Dan setelah itu ada T-min dan ada F. Setelah itu kita hitung menggunakan cepat rambat observasi dan cepat rambat teori. Dan terakhir ada info lab-labnya. Nah, di sini bisa disampaikan bahwa ternyata lambda dari fit adalah 0,596, lambda adalah 0,599, sedangkan T adalah 1,25, yang F adalah 0,798 Hz, yang kalau dihitung V observasi lambda dikali F adalah 0,47 dan teorinya adalah 0,49 dan errornya adalah minus 3,8. Saya share ulang tetapi ini share screen. Jadi kita akan bisa lihat plot puncaknya. Yang pertama ini adalah posisi dari puncak gelombangnya. Lagi proses teman-teman, ditunggu dulu. Ya, ini bisa Anda lihat ada beberapa posisi puncaknya teman-teman. Sebentar, ini data picking puncaknya harusnya geser, tapi kok dia nggak mau digeser. Edit. Biasanya bisa kok ini langsung digeser, tapi kok nggak mau ya. Sebentar. Ya nggak apa-apa. Kita masuk langsung ke plot 2. Ini tadi adalah plot untuk menentukan lambda. Kalau yang ini adalah plot untuk menentukan T, teman-teman. Dan ini adalah plot yang menandakan periode antar puncaknya. Jadi ternyata periode antar puncak itu berbeda, tidak rata, makanya tadi di min atau di rata-ratakan. Artinya teman-teman, harapannya dari tugas ke-7 nanti itu Anda akan bisa menentukan yang pertama, panjang gelombang dari jarak antar puncak di bagian kiri. Anda bisa menghitung estimasi periode T menggunakan bagian kanan, yang nantinya bisa Anda lalu hitung menjadi F, yang nantinya bisa Anda kombinasikan dengan lambda untuk jadi V dari observasi. Dan yang di tengah adalah variasi periode antar puncaknya untuk memperlihatkan indikator atau indikasi dari kualitas observasinya seperti apa. Nah, ini adalah interpretasi sederhananya, teman-teman. Bisa Anda lihat di gambar atau di penjelasan di keterangan paling bawah. Dari observasi,
Gelombang memiliki lambda sekitar 0,6 dan periode sekitar 1,25, yang mana V observasi adalah 0,48 yang dibandingkan dengan V teori 0,49 yang selisih berasal dari puncaknya itu dipilih dari mana, itu adalah kesalahan satu, kedalamannya tidak seragam, ada pantulan, dan ada asumsi air dangkal. Berikut adalah contoh teman-teman untuk tugas A. Bagaimana Pak kalau Bapak milih tugas B? Mari kita coba. Masih ada waktu sekitar 5 menit untuk melakukannya teman-teman. Setelah itu nanti akan saya lanjut ke bagian selanjutnya. Mirip, tinggal di run-run saja. Kita sudah benar, tadi itu saya salah masukkan. Harusnya 3 dan 4, bukan 4 dan 5. Nah, setelah itu hitung periode, di sini lambda sudah ada ya, lambda dan lambda simple, baik periods dan T-min serta F juga sudah keluar. Mari lalu kita hitung cepat lambat observasi dan teori, V-ops dan V-teori juga sudah keluar. Dan kita langsung keluarkan output numerisnya di sini teman-teman, bisa kita lihat kalau ternyata selisihnya lebih besar sedikit, yaitu lebih kecil ya, 0,67. Kalau tadi 3, sekian. Dan kalau kita coba plot masing-masingnya tetap sama. Ini adalah plot untuk puncaknya. Sorry. Lalu ini adalah plot untuk waktunya. Dan yang terakhir adalah plot untuk periodenya. Nah, ditampilkan semuanya. Dan ketiga ini, saya ulangi lagi teman-temannya, bagian kiri adalah untuk menentukan panjang gelombang, bagian kanan adalah menentukan periode yang nantinya dapat seper F, nanti untuk menghitung V dari lambda dan dari periode. Dan terakhir adalah variasi dari si periodanya. Ini adalah interpretasi sederhananya teman-teman, mirip seperti yang tadi, cuma bedanya angkanya akan berubah. Jadi berikut teman-teman mini lab yang kita bisa sampaikan hari ini. Tujuan utamanya sama, apapun pengamatannya, bagaimanapun rupa dari datanya, ada 3 yang perlu kalian hitung. Lambda, P yang lalu menjadi F, habis itu V. Nah, mereka bertiga ini harus ada dari setiap tugas 7 yang kalian akan lakukan, baik menggunakan data A, data B, maupun data C. Itu teman-teman ya. Kita kembali lagi kepada slideshow. Sebentar, Bu Miss Falah, kenapa ini? Oh, sorry. Kita lanjut teman-teman ya. Ini adalah contoh dari mini lab yang tadi teman-teman. Jadi ketika kita bandingkan antara A, B, dan C, si A itu punya V teori sekian, B punya V teori sekian, C V teori sekian, dan kita juga punya V observasi masing-masing. Dari hasil grafik perbandingan yang saya buat ini, kita bisa membantu untuk ngecek apakah hasil observasi mengikuti tren atau kecenderungan dari modelnya. Nanti jika H lebih besar, maka V teori juga akan naik. Kenapa? Karena rumusnya adalah akar dari GH, kan? Tapi jika V ops itu jauh berbeda, jangan langsung salahkan datanya, bisa jadi alatmu yang salah, bisa jadi asumsimu yang salah, bisa jadi model yang Anda pakai itu yang salah. Gitu teman-teman ya. Kita tutup teman-teman materi kita hari ini dengan 3 hal. Yang pertama adalah tugas individu, yang mana silakan pilih salah satu dari dataset A, B, atau C yang tadi.
Yang saya tadi minta adalah lakukan hitungan untuk lambda, T, F, V observasi, V teori, dan error dari relatifnya. Kesemuanya sudah saya bantu di situ. Tampilkan minimal 2 grafik, posisi puncak dengan nomor puncak dan waktu tiba versus nomor puncaknya. Jelaskan jenis gelombang yang Anda pakai, mediumnya apa, yang berosilasi sebenarnya apa, asumsi modelnya apa, dan sumber errornya seperti apa. Formatnya mirip seperti tugas sebelumnya. Deadline-nya kapan? Senin tanggal 1 bulan 6 pas libur jam 9 lebih 15 WIB. Tujuan tugasnya mengubah observasi sederhana yang saya contohkan tadi ada 3 menjadi analisis gelombang yang terukur, tervalidasi, dan dapat dilaporkan, teman-teman. Selain itu, ini mari kita melakukan. Saya sedang merubah itu aturan yang ada di ini ya di slide karena mau saya ganti. Langsung saja teman-teman, berarti kita tutup kelas kita hari ini. Ini adalah closing dan reference-nya. Seperti biasa, materinya ada semua. Halide Resnick, Young and Friedman, French and Garrick, semuanya ada di e-learning kita. Dan saya juga sudah memberikan beberapa buku-buku yang menarik untuk dibaca karena berbentuk kartun tentang fisika untuk kehidupan sehari-hari. Yang membuat adalah salah satu profesor dari Prancis dan dibantu oleh karikatur atau kartunis yang kebetulan peneliti juga, peneliti fisika kuantum di CERN, CERN yang pakai Large Hadron Collider kalau kalian tahu, yang tujuannya menabrakkan atom, kayak kalau di serial TV Flash, kalau tahu ya, yang membuat gen dia bermutasi. Tugasnya teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, deadline-nya adalah pekan depan hari Senin jam 9 lebih 15. Nah sekarang teman-teman, sebelum kita masuk ke bagian yang juga tak kalah mendebarkan yaitu kuis, mari kita lakukan exit survey untuk pekan ini, yaitu pekan ke-14, 15 yang insya Allah mencakup semuanya. Silahkan gunakan Partisify untuk melakukannya, teman-teman. Kalau biasanya saya minta Anda melakukan di luar kelas, sekarang saya minta Anda melakukan sekarang. Langsung scan, langsung isi. Karena saya ingin semuanya bisa mengisi. Kalau ternyata ada masalah dalam pengisiannya, tolong saya disampaikan. Harusnya tidak. Biar enak, saya pakai presentasi yang di sini, teman-teman ya. Pertanyaannya hanya ada 4 kok. Saya sudah tahu kalian mungkin merasa kesulitan mengisi banyak, jadi udah 4 aja. Saya kasih waktu di sini, ini 6:27, berarti saya akan kasih waktu, mana waktunya? 5 menit teman-teman ya, saya timer 5 menit. Saya timer 5 menit. Nah, nanti kalau lebih dari itu nanti akan kita diskusikan sama-sama. Saya akan move ke next answer ketika di sini ada 34 orang, 30 orang mengisi ya. Pertanyaannya sederhana, bagaimana menurut Anda kelas kita selama ini, 1 semester ini, membosankan atau tidak? Masih 13 yang mengisi teman-teman. Kalau bingung langsung scan QR code di bagian kiri bawah, atau kalau misal Anda pingin, Pak saya masih bingung Pak, maka akan saya bantu untuk linknya saya kasih di ini ya. Saya kasih di grup. Ya kok di grup, di WhatsApp. Saya kirimkan linknya. Exit survey. Saya resume. Baru ada 17 teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, saya tunggu sampai 30.
tenang aja, ini adalah sifatnya anonim. Jadi Anda tidak perlu takut mau ngisi satu ya nggak apa-apa. Ini adalah input bagi saya. Dua lagi teman-teman, karena kayaknya 30 susah, jadi sampai 25 answer saja. Mari. Kurang dua lagi teman-teman, 25 answers, masih 23 di sini. Saya tunggu dua lagi. Oke, sudah 25. Saya lanjut ke selanjutnya teman-teman ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah seru atau tidak, kalau yang ini terjelaskan atau tidak. Targetnya masih sama 25, kurang satu orang lagi, sudah 25 teman-teman. Kita lanjut. Bagaimana kesan dan pesan Anda dari pekan 1 sampai pekan ke-15? Ada yang langsung jujur nih. Menurut saya memang saya agak kurang dalam perkuliahan online. Nggak apa-apa, aman. Memang kayaknya online tuh kalau urusan begini agak susah. Masih 19 teman-teman, nanti bisa jadi 25 kurang 6 lagi ya. Ini ada satu info yang menarik sekali. Tadi di MATLAB agak susah, Pak. Kayaknya di Google Colab lebih enak. Nah, ini terima kasih infonya. Nanti akan saya coba deh. Semoga nanti di Google Colab bisa dengan lebih baik ya. Penjelasannya menarik, tapi di pertemuan 13-15 materinya cukup sulit. Memang setuju khususnya di lab. Namun akan lebih menarik jika diselingi banyak diskusi. Oke. Pesannya mungkin untuk penggunaan MATLAB Python bisa dipraktekkan. Tadi sudah dipraktekkan, Mas atau Mbak ini. Tapi kalau misal maksudnya dipraktekkan adalah diketik sama-sama ya nggak apa-apa. Nanti next time kita bisa coba contohkan. Terima kasih pula ini diselingi di banyak diskusi. Ini memang jadi perhatian buat saya. Semoga ketika offline saya bisa langsung nyentuh tangan kalian yang harus aktif, nyolek-nyolek sedikit-sedikit tangan kalian, tentu saja tangan ya, bukan yang lain. Dan kalau ada yang tanya kapan kembali ke ITERA, insya Allah akhir Juli kalian bisa melihat muka saya ini di Prodi. Mulai akhir Juli insya Allah. 23 teman-teman, masih kurang dua. Yuk, ayo. Sudah 24, kurang satu lagi. Kurang satu, kurang satu. Sudah 26. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Kalau tadi untuk kelasnya, kalau ini kritik dan saran buat saya. Lu sudah habis timernya. Slide to stop. Saran saya sebelum mulai Zoom, minum air hangat dulu agar tidak pilek. Terima kasih. Saya butuh madu sama jahe kayaknya ini. Terkait keterlambatan waktu Zoom aja sih Pak. Terima kasih. Makanya ini sekarang kita berusaha untuk dar biar nggak telat lagi. Thank you. Sudah 25 teman-teman. Terima kasih atas apa namanya diskusinya. Kita bisa kembali ke PowerPoint slideshow-nya setelah exit survei. Habis ini apa? Ucapan terima kasih dan absen tentunya. Silahkan bagi yang bisa absen langsung absen. Kalau bagi yang tidak bisa absen langsung ngomong ke saya biar nanti bisa saya absenkan. Karena QR code-nya kayaknya expired ya. Ini masih menunggu siakat berjalan dulu. Ya, sebentar Mas Noel. Izin Pak, saya tidak bisa absen ini Pak. Betul.
Kayaknya tidak akan ada bisa yang absen karena lagi ini apa namanya QR code-nya nggak jalan. Sebentar ya Mas. Bisa dicoba lagi Mas, silahkan. Halo, selamat pagi ganteng. Silakan teman-teman. Ada yang mengaku tidak bisa? Di sini yang belum terisi adalah Agatis, Dion, Noel. Noel berarti saya klik ya. Tadi merasa tidak bisa. Absalom, M. Irfan, Muhammad Dafa, dan Leni Mariska. Namanya yang tadi disebut. Izin Silahkan. Pak, Yuk, gimana Mas? tadi saya nggak dengar di itu Pak, partisipasi itu Pak. Oh ya, nggak apa-apa Mas. Saya klik absen ya Mas. Thank you. Mas Absalom juga Pak, pingin absen? Mas Absalom, pingin absen tak? izin Pak, saya nggak bisa absen Pak. Oke, saya absenkan ya Mas. Terus siapa lagi nih? Di sini tercatat yang belum absen, ada Mas Dion yang tidak ada di tempat, ada Mas Irfan yang tidak ada di tempat, ada Mas Dafa yang tidak ada di tempat, dan ada Mbak Leni. Silakan Mbak Leni. Izin Pak, Leni Mariska nggak bisa absen Pak. Oke, terima kasih. Sudah Mbak ya. Dengan ini saya tutup kelasnya teman-teman di Zoom. Kok di Zoom? Di rekaman. Tapi setelah ini masih ada satu hal yang